Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Semoga para pendengar di channel ini selalu dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Ini kita ngopi-ngopi lagi ya. Ngobrol-ngobrol, bagi-bagi kisah kehidupan. Ada seorang sahabat kita bertanya, "Assalamualaikum Bang Andi, saya dari Hongkong. Apa yang harus saya lakukan? Nikah sudah 9 tahun lebih, suami penjudi. Segala usaha sudah saya coba agar dia berubah. Saya jadi TKW di Hongkong 1 tahun belum bisa menabung. Uang dihabisin oleh suami. Alasannya buat anak, buat usaha. Sekarang baru saya sadar uang saya dipakai buat judi. Awalnya saya percaya dia tobat, nyatanya belum. Mohon solusi dari abang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tentang rumah tangga ini ya ngeri-ngeri sedap juga. Ya, nanti terlalu pahit ya takut nggak kuat, tapi ya harus kita ambil pelajaran juga ya kan. Jadi begini, bagi saudaraku, sahabatku yang merantau jadi TKI ke Malaysia, mungkin kan banyak tuh saudara-saudara kita jadi TKI ke Malaysia. Banyak yang jadi TKW ke Hongkong ya. Sekarang kita kalau ditanya, kenapa ya bang? Saya kok ada aja masalah. Saya merantau, mencoba mengubah nasib ya. Seolah-olah ingin berusaha biar kehidupan lebih baik. Tapi nyatanya ya susah juga yang kita dapat. Ya kebanyakan sih masalah yang dihadapi adalah rumah tangga ya kan. Capek-capek kita kerja ke luar negeri, kita merantau, kita banting tulang, kita kirim uang ke kampung, nyatanya uang itu dipakai yang gak manfaat. Atau bisa jadi kita jaga diri di sana, rupanya pasangan kita yang gak jaga diri ya. Ada suaminya yang merantau kerja, istrinya yang selingkuh. Ada istrinya yang merantau kerja ke luar negeri, malah suaminya yang selingkuh. Lain-lain cerita itu. Tapi banyak terjadi, udah sering saya dengar, udah sering teman-teman curhat seperti itu ya kan. Jadi ya kita nggak usah menyalahkan keadaan. Tapi keadaan ini pahit bang. Nggak nyaman bang, nggak enak bang, berat bang. Ya, sebelum kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, coba belajar bercermin dulu kita. Belajar bercermin, kenapa rezeki yang kita dapatkan nggak berkah. Ya, kita di sana kerja banting tulang istilahnya. Ya, rela kita jauh dari keluarga untuk menghidupi keluarga. Begitu uang itu dikirim malah gak berkah. Jadi ya sedikit saya berbagi pengalaman. Ya mungkin ini udah ada video sebelumnya ya. Tapi ini kisah nyata ini dari sahabat saya. Ini kisahnya seorang pelaut. Jadi disitulah saya benar-benar jaga diri saya. Dahulunya saya itu masih lajang, saya belum menikah. Jadi ada KKM saya. Pertama saling kenal itu waktu sama-sama operasi di Malaysia, ya kan. Dia jadi KKM saya. Jadi mekanik lah, kepala mekaniknya di kapal itu. Lalu setelah habis kontrak kami berpisah dan di situ pindah di kapal lain ya kan. Saya tetap di kapal itu dan dia operasi di Brunei. Jadi 2 tahun dia di Brunei itu nggak pernah pulang. 2 tahun di Brunei nggak pernah pulang.
setiap hari istrinya minta uang, alasan anaknya sekolah. Ya, untuk anaknya sekolah dia kirim uang. Apalagi dia bilang mau bangun teras, dia kirim uang. Minta ini, minta itu, pokoknya perabot semua dia mau beli, dia kirim uang. Anaknya mau sekolah nggak ada motor, udah mulai SMP itu perlu motor katanya, dia kirim lagi uang. Ya, banyak dia kirim uang. Jadi bagi teman-teman yang pelaut mungkin paham lah, ada uang lain di lain uang gaji, ya istilahnya uang bonus lah. Ya itu memang nggak bagus mungkin cara kita mendapatkan, istilahnya uang kencing itu kan. Nah banyak dikirim uang itu. Nah setelah 2 tahun habis kontrak, pulanglah dia. Belum sampai dia ke rumah, baru di simpang rumah ya, baru di simpang lorong dia mau masuk ke rumahnya, dipanggil sama tetangga. Apa yang terjadi? Mengadu tetangga itu segala kegiatan dan perbuatan istrinya selama dia berlayar, ya kan? Jadi dibilang setiap habis maghrib lampu teras itu selalu mati, lampu ruang tamu juga mati ketika seorang laki-laki datang ke rumah itu. Ya, jadi istilahnya istrinya itu pelihara berondong, pelihara anak muda lah. Jadi setiap laki-laki itu datang, anaknya disuruh main ke tetangga sebelah. Nah, berhubunganlah dari situ, ya kan? Mengadu itu tetangga. Akhirnya apa? Begitu pulang, dia pukul lah istrinya itu seperti pukul maling, ya. Kasusnya besar juga itu, sampai ke polisi juga kan. Jadi KDRT ya kan. Nah, jadi di situ kita bisa ambil pelajaran bahwa kita itu dalam hidup ini jangan kita menganggap kebahagiaan itu hanya uang. Karena kalau kita menganggap kebahagiaan uang, kita menganggap hidup aku bahagia kalau ada uang, maka pikiran kita akan mencari uang. Ya, berusaha sekuat tenaga mencari uang, tapi nyatanya nggak dapat juga bahagia, ya kan? Dahulu begitu dia istilahnya gajinya biasa aja, nggak ada uang bonus, nggak ada uang samping itu, ya istrinya nggak bertingkah. Tapi ketika dia sudah mulai dapat perusahaan yang bagus, gaji besar, uangnya mungkin gajinya bisa dikatakan berlipat ganda dari yang sebelumnya. Di situ ya dia ingin menyenangi istrinya dengan uang. Apa yang terjadi? Malah dengan uang yang dia berikan itu ya menghantam dirinya sendiri. Istrinya jadi selingkuh, ya kan? Dia memanjakan istrinya dengan uang. Terjadilah perceraian, ya. Karena istrinya sudah ketahuan selingkuh, terjadi perceraian. Dan itu pun gak enak juga kita dengar ya kan, sampai dipukul, sampai masuk ke kantor polisi ya. Nah ini dari sini, kisah ini kita bisa ambil pelajaran. Kenapa kita membahagiakan keluarga dengan uang, kok jadinya kita malah susah ya? Kok kita menjadi gak happy? Nah jadi untuk saudaraku, sahabatku, kita tanya lagi kepada diri sendiri. Ya, ada salah kita mungkin. Ada salah kita, ada kesombongan kita, ada keakuan dan keegoan kita yang kita mungkin gak paham. Ya, macam ibu yang kerja di Hongkong ini. Dia kerja di sana bagus-bagus, malah suaminya pakai uangnya untuk judi. Berarti kan gak berkah. Ya, kenapa gak berkah? Ya kita harus tanya, bercermin pada diri sendiri, tanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Padahal rezeki yang aku dapatkan halal, dengan usahaku, kerjaku, keringatku, tapi kok larinya ke tempat yang gak halal gitu. Coba diingat-ingat lagi awal-awal dulu gimana.
sebelum kita berangkat ke Hong Kong, ada nggak di situ dengan persetujuan suami? Coba tanya bagi diri kita. Mungkin kita nggak siap hidup susah, kita nggak siap nggak ada uang, kita inginnya itu ada uang, ya kan? Akhirnya rela kita tinggalkan keluarga, rela kita ke Hong Kong sana demi mencari kebahagiaan yang kita anggap ya dari uang kebahagiaan. Setelah kita udah di sana, nyatanya malah nggak bahagia, ya, malah uang itu ya nggak berkah. Nah, jadi kita jangan mencari kesalahan di luar, jangan mencari kesalahan keadaan. Nah, kita cari lagi sumber masalahnya, kenapa? Karena tipu daya Allah ini luas, ya, halus. Ketika kita di situ tidak ada rasa syukur. Beda loh kalau kita tuh merantau. Aku merantau ingin cari modal lah. Taruhlah kontrak kerja kita selama di sana 2 tahun. Aku ingin kumpul modal. Setelah 2 tahun aku pulang, aku buka usaha. Niatku hendak mensejahterakan keluarga. Ya. Nah, di situ juga harus minta izin dari suami. Ridho nggak dia? Ya kan? Minta izin dari keluarga, dari anak kita. Jangan kita mentang-mentang orang tua kita nggak minta izin sama anak. Kalau ibu keluar, ibu kerja di luar, ibu tinggalkan kamu sebentar, kamu siap nggak? Nah, coba tanya sama anak. Ya. Kalau anak kita melarang, janganlah bu, janganlah jauh-jauh, janganlah tinggalkan saya, ya nggak usah berangkat. Tapi kalau dia ridho, ya berangkat silakan. Karena niat kita di situ, ibarat kata ya kaki kita nggak terikat. Mau melangkah tuh enak, tapi kalau masih satu kaki melangkah, satu kaki masih berpijak, susah kita jalan. Ya. Pasti nanti nggak, kedepannya nggak happy kita, ada yang ganjel. Nah, jadi tanya lagi, banyak itu kejadian. Kita banting tulang di sana, kerja mati-matian, ya suami ya malah berjudi, ya kan, atau selingkuh, atau juga kawin lagi bisa jadi. Kenapa? Karena yang kita kejar uang. Disitulah murkanya Allah untuk menghukum diri kita. Ya, memang nggak semua sih kejadiannya seperti ini, tapi banyak yang begini. Ya, banyak juga orang yang merantau ke Hong Kong, dia betul-betul merubah nasibnya. Kumpul modal 2 tahun, habis itu pulang buka usaha, ya kan? Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang seperti ini ceritanya. Dia ke Hong Kong, tapi nyatanya ya nggak berkah. Ya, jadi kita tanya kepada diri kita, jangan-jangan aku terlalu mengejar dunia. Di situ Allah marah, Allah murka, ya akhirnya nggak happy ya. Nah, jadi disitulah kita membaca lagi sebab musababnya. Jangan kita menganggap kebahagiaan itu hanya uang. Memang benar, kalau nggak ada uang ya nggak susah bang bahagia. Ya, itu bagi yang belum paham. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang pendengar setia di channel YouTube ini, mungkin banyak juga yang merantau ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Korea atau kemana ya kan, dengan niat merubah nasib, hendak menafkahi keluarga, hendak menyenangi orang tua. Nah, sekarang kita bercermin dulu. Bercerminnya begini. Andai kata kita ini seorang gadis, belum menikah lah, nggak ada beban gitu kan. Mau merantau silakan. Tapi kalau sudah menikah dan kita meninggalkan keluarga terlalu lama, itu nggak bagus. Ya, itu nggak bagus. Apalagi sampai bertahun-tahun, itu nggak bagus. Itu nggak pernah Islam mengajarkan itu.
Saya pernah dengar satu kisah pada zaman perang dahulu, zaman Rasulullah dahulu perang. Jadi para lelaki kan banyak ikut perang, ya. Lalu ada seorang wanita Arab itu menangis setiap malam, menangis. Tapi dia menangisnya dengan bernyanyi, bersenandung. Akhirnya terdengar oleh Umar, ya kan? Terdengar oleh Umar, itu siapa yang menangis sampai bernyanyi-nyanyi gitu, ditanya gitu. Dia akan selalu bernyanyi sambil menangis karena terlalu rindu kepada suaminya. Suaminya itu perang gak pulang-pulang. Ya, setelah didengar oleh Umar, lalu Umar pun menarik pasukan. Dibuatlah pergantian shift. Jadi 3 bulan sekali itu wajib ganti personil. Ya, jadi itu Islam itu, aturan Islam itu 3 bulan. Nah, makanya kayak kita kerja kapal kan rata-rata tuh kalau kapal-kapal supply rata-rata kan 3 bulan. 3 bulan pulang, cuti dulu, habis itu belayar lagi. Nah, itu masih enak, masih sesuai dengan Islam. Tapi kalau sudah 2 tahun nggak pulang, siapa yang tahan? Godaan nih. Sedangkan kita kumpul satu rumah aja bisa tergoda, ya kan? Banyak orang selingkuh padahal masih satu rumah sama istrinya, masih satu rumah sama suaminya. Apalagi sampai bertahun-tahun kita berpisah. Kalau nggak kuat iman, nggak kuat mental, goyang. Ya, dilihatnya rumput tetangga lebih hijau, ya nggak? Duit ada, apa nggak goyang? Nah, jadi untuk saudaraku, sahabatku yang saat ini sedang kerja di luar, kita hendak merubah nasib, ya. Kalau bisa jangan lama-lama, ya. Udah terlanjur bang, sebenarnya saya juga nggak betah di sini misalkan. Saya juga mau pulang sebenarnya, tapi kontrak belum habis. Ya udah, sabar-sabarin sampai habis kontrak, habis itu pulang. Hemat-hemat, nabung, ya kan? Nah, sampai rumah pulang buat usaha. Nggak usah kita jauh-jauh lagi, ya. Rezeki Allah tuh luas. Jangan kita hanya menganggap aku kalau nggak kerja di luar bang, nggak cukup bang kehidupanku bang. Kalau aku kerja di luar gajinya kan besar bang, baru cukup. Sebenarnya soal cukup nggak cukup itu ya tergantung nafsu kita sendiri, ya. Tergantung gengsi kita sendiri. Gengsi kita itulah yang membuat nggak cukup. Pola hidup kita yang membuat kita kurang, ya. Di sini kan sebagai bukti mana yang diberkahi Allah, mana yang tidak diberkahi Allah, beda. Kalau kita kumpul memang gajinya kecil, tapi kita di situ ada rasa syukur, ada rasa keberkahan. Lebih enak dibanding kita gaji banyak, gaji besar, tapi nyatanya ya kita susah, ya. Jadi untuk ibu yang bertanya ini sengaja namanya saya samarkan, ya. Apa yang harus saya lakukan bang? Ya mohon ampun pada Allah. Allah bilang apa? Lelaki baik-baik hanya untuk wanita baik-baik. Wanita baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik. Kenapa ya bang? Aku baik bang, lakiku kok penjudi bang? Ya bisa jadi kita juga nggak baik. Cuman kita mungkin nggak bercermin nggak baiknya kita itu di mana, ya kan? Kadang banyak salah kita nggak paham salah kita di mana, ya. Jadi mohon ampun dulu kepada Allah. Apakah kita salah niatnya, ya? Kita merantau keluar itu niatnya salah, itu satu. Yang kedua, mungkin selama kita bekerja, kita udah pegang gaji besar, mungkin suami kita gajinya nggak seberapa, ya. Kita sombong, kita sepele sama suami, ya kan? Nah, ketika kita sombong, kita sepele sama suami, ya di situ juga
akan kembali kepada kita. Ya, suami juga nggak ada timbul kasih sayangnya. Akhirnya apa? Bisa jadi dia pakai berjudi ya sebagai pelampiasannya. Ya, sebagai pelampiasannya untuk menghukum kita. Bisa jadi. Jadi kita jangan hanya melihat di luar kesalahan itu. Nah, andai kata bang, aku udah bener bang, nggak salah bang, aku baik bang. Semasa aku kerja di luar, aku betul-betul menghormati suamiku bang. Nggak pernah aku singgung tentang gajinya, penghasilannya. Justru niatku merantau adalah untuk membantu suami misalnya ya. Udah bener kita, nggak ada yang salah di diri kita. Ya. Tapi suamiku bejat ini bang. Aku nggak sanggup lagi hidup begini terus, ya kan? Nah sekarang kita harus berani memilih, berani mengambil keputusan. Makanya orang yang bahagia adalah orang yang berani. Berani seperti apa? Ya berani melepas. Ya, contoh nih, kita kerja pada sebuah perusahaan. Atasan kita mungkin sombong, semena-mena, terlalu menekan, gaji nggak sesuai, tapi kerja kita terlalu diporsil atau segala macam. Di situ kita ada rasa berontak, ada rasa tertekan, ada rasa nggak nyaman, ya kan? Tapi kenapa nggak mau resign? Tetapi kenapa nggak mau keluar? Karena kita takut. Takutlah bang, kalau aku keluar dari tempat kerja itu, aku besok makan apa? Aku besok menganggur, aku besok nggak ada pekerjaan. Nah, karena kita takut jadinya apa? Tersiksa. Ya, coba kita berani mengambil keputusan. Kalau aku tersiksa terus kayak gini, aku nggak mau. Ya, aku pilih resign. Aku cari kerja yang tempat yang lain. Berani kita melangkah, pasti bahagia. Nah begitu juga kita dalam berumah tangga. Mungkin ada salah satu dari pasangan kita ya zolim. Ya banyak itu. Kita tersiksa punya suami tukang pukul, punya suami kasar, setiap hari main tangan. Kenapa kita gak mau pisah? Kita mikir, aduh kasihan nanti anak-anakku bagaimana. Ya, banyak pertimbangan kan. Nah karena kita terlalu takut, gak berani melepas, ya akhirnya tersiksa terus. Coba kita berani mengambil keputusan. Kalau dia gak bagus ya sudah, tinggalkan, pisah. Kalau kita berani mengambil keputusan, pasti bahagia. Ya, hidup ini sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Nah karena kita banyak pertimbangan, banyak rasa takut, disitulah membuat kita gak bahagia. Nah, jadi mengenai apa yang sedang dijalani oleh ibu ini, bang, saya mati-matian bang, suami berjudi. Ya, sekarang tinggal kita lihat lagi, ada nggak salah kita nih? Kalau ada salah kita ya perbaiki baik-baik. Mudah-mudahan nanti Allah rubah suami kita baik. Ya, yang penting kita dulu baik. Nah, ketika kita sudah bercermin, bang, aku udah bercermin bang, gak ada yang aneh bang, gak ada aku salahnya bang, gak ada aku macem-macem bang, tapi suamiku gak bagus, tinggalkan. Ya, insya Allah Allah ganti yang lebih bagus nanti, kalau mau bahagia. Nah jadi sekarang jangan buru-buru kita mengambil keputusan, baca dulu. Ya, sudah berapa lama kita tersiksa ini, udah berapa lama kita tertekan, udah berapa lama kita susah. Ya, kalau memang di diri kita sudah kita sadari ada salah aku memang bang, makanya suamiku seperti itu. Ya, mohon ampun dulu, introspeksi diri kita dulu. Tapi kalau memang kita nggak ada, ya keputusan di tangan kita. Jadi orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan. Selagi dia nggak berani mengambil keputusan, ya akan susah terus. Ya, simple aja. Banyak itu ada sahabat sama hal yang bercerita,
Aku bingung nih, suamiku tiap hari kerjanya selingkuh aja, ya kan? Ceritalah dia kan, aku mau melepasnya, kasihan anak-anak katanya. Tapi dia juga nggak berubah-berubah. Lalu ya selagi dia masih bersama ya nggak akan bahagia. Ya. Jadi kebahagiaan itu ya kita sendiri yang tentukan. Satu, berani melepas. Yang kedua, berani mengambil tindakan. Yang ketiga, ya memilih lah kita. Makanya kalau dibilang, kenapa ya bang? Udah capek aku merantau, kerja aku di luar. Udah aku bahagiakan keluargaku sama uang, tapi nyatanya nggak berkah. Itu kebanyakan biasanya ya nggak ada restu. Biasanya begitu tuh, nggak ada restu, dan di situ kita terlalu mengejar duniawi. Akhirnya apa? Dengan yang kita cari itulah yang menjadi bumerang bagi diri kita. Ya, jadi kita harus paham nih, kebahagiaan itu bukan hanya uang. Kalau kita bilang aku tunggu ada uang baru bahagia, ya buktinya ini nggak bahagia. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang di luar, kalau niat kita hendak menyenangkan keluarga, pertama sebelum berangkat mohon restu dulu. Oke bang, semua udah direstui bang. Sudah direstui, ya udah jangan lama-lama. Ya, kita jangan hanya membesarkan anak itu dengan uang. Nanti anak kita juga nggak beres. Makanya saya banyak yang bertanya, kenapa Di nggak mau lagi kamu ke laut Di? Sejak ada anak saya nggak mau lagi saya ke laut. Ya, enak lagi kayak gini, makan nggak makan ngumpul, sehingga ya kita bisa bimbing anak kita bisa bersama, ya kan? Susah senang bersama, enak. Karena rasanya kurang. Kalau aku hanya menafkahi dengan uang aja, itu rasanya ya kita belum sempurna sebagai orang tua. Ya. Jadi yang sudah ke sana, sudah merantau, kalau niatnya untuk menghidupi anak istrinya, menghidupi anak dan suaminya, untuk orang tuanya, ya hemat-hemat lah kita. Hemat-hemat, udah kalau bisa sekali kontrak pulang, buka usaha, nggak lagi kita ke sana. Ya, jangan berkali-kali. Pergi kita merantau ke Hongkong sana, kontrak 2 tahun. Sudah kontrak 2 tahun, pulang cuti 2 bulan. Habis itu berangkat lagi 2 tahun lagi. Waduh, itu yang kayak gitu udah nggak sehat rumah tangga itu. Ya, nggak bener itu. Islam nggak pernah dengan hukum Islam itu udah salah itu. Dari kisah tadi, zaman perang itu aja 3 bulan itu wajib pulang, wajib ganti personil itu, ya kan? Nah kita sampai 1 tahun 2 tahun nggak pulang-pulang, siapa yang tahan? Ya, godaan berat. Kita ngumpul aja godaan berat, apalagi nggak ada. Ya, jadi biasanya yang terjadi seperti itu karena kesalahan diri kita sendiri. Coba nanti diintrospeksi lagi. Mungkin gak ada restu. Satu. Yang kedua, kita terlalu mengejar dunia. Kita menganggap dengan uang akan bahagia. Nyatanya ya gak bahagia juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah bercermin, tanya kesalahan diri kita, mohon ampun kepada Allah. Ya, insya Allah kalau seandainya kita betul-betul insaf, sadar, tahu letak salah kita di mana, mohon ampun kepada Allah. Allah ampunkan kita, insya Allah pasangan kita berubah. Ya, pasangan kita berubah. Yang kedua, yang harus hati-hati ketika kita sudah punya uang, jangan sombong. Ya, andai katalah kita baik-baik kerja di sana, tiap bulan kita kirim gaji untuk sama pasangan kita, sama istri kita atau sama suami kita, dan kita baik sebagai istri. Tega nggak suami itu pakai untuk judi? Mungkin nggak tega. Ya,
pasti amanah dia, jaga baik-baik. Karena dia paham jeripayah istrinya, ya kan? Nah bisa jadi ketika itu dipakai yang nggak berkah, mungkin ada kesombongan di diri kita. Kita merasa cari uang, kita merasa gaji besar, kita merasa aku yang menghidupi kamu. Nah itu hati-hati ya. Bisa jadi lelaki berjudi itu ya pelampiasan amarah ya. Mudah-mudahan ini bisa terjawab. Untuk saudaraku yang lain juga jadi bahan renungan ya. Jangan lama-lama kita meninggalkan keluarga, nggak bagus, nggak sehat lagi tuh ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.